Halo teman-teman, Halo. selamat datang di podcast kita kali ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, Di, semangat. di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cinta tanah air. Tapi kita tidak akan bahas secara kaku, melainkan lebih santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai generasi muda. Sudah bersama saya hari ini narasumber. Atas nama siapa, Pak? Halo, nama saya Randa. Randa. Terima kasih ya Randa atas kesediaannya untuk menjadi narasumber. Ya, Langsung baik. saja nih, Sama-sama. kita langsung masuk di pembahasan ya. Iya, boleh. Menurut Mas Randa, sebenarnya apa sih makna cinta tanah air itu? Cinta tanah air ya. Cinta tanah air itu secara istilahnya merupakan sikap dan tindakan kita sebagai warga negara yang menunjukkan kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, Mas. Namun secara menurut saya cinta tanah air itu bukan hanya sekedar ikut upacara kemudian atau hafal lagu seperti lagu Indonesia Raya, tapi lebih mendalam dari itu. Cinta tanah air adalah rasa memiliki, kemudian kepedulian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, Mas. Artinya kita tidak hanya bangga menjadi bagian dari negara ini, tapi juga mau menjaga, kemudian merawat dan berkontribusi, Mas, untuk kemajuan negara. Seperti itu, Mas. Berarti cinta tanah air itu lebih ke sikap dan tindakan ya, bukan cuma sekedar simbolik. Iya, betul sekali, Mas. Justru yang paling penting itu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu Mas Randa, kira-kira apa saja contoh sederhana dari cinta tanah air yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak, Mas, sebenarnya. Misalnya kita tata aturan nih, tidak melanggar hukum, kemudian tidak menyebarkan berita hoax kan seperti yang lagi bertebaran nih. Dan saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda latar belakang. Contohnya nih kayak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu salah satu contoh dari cinta tanah air. Nah, selain itu mencintai produk lokal seperti misalnya nih kalau di kota kita ini di Bogor nih ada produk lokal nih. Produk lokalnya itu seperti apa lagi, Mas, itu yang kayak ubi ya? Ubi? Iya, dari ubi tuh terus diolah itu. Makanan ya? Iya, makanan. Tuli-tuli mungkin. Tuli-tuli ya. itu enak tuh. Itu seperti itu bisa tuh kita sukain makan terus kan, itu salah satu bentuk dari produk lokal kan, kita cintai produk lokal. Nah, selain itu kita juga menjaga lingkungan seperti misalnya ada nih kayak sampah tuh ada di kantor kan, misalnya daerah kantor nih. Nah, kita itu pungut aja itu terus taruh di tempat sampah, itu salah satu bentuk, Mas. Dan selain itu juga kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh juga termasuk bentuk dari cinta tanah air. Karena dengan belajar kita sedang mempersiapkan diri untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menarik sekali ya Mas Randa. Yeah. Jadi hal-hal kecil seperti itu ternyata punya dampak yang besar juga. Iya, benar sekali, Mas. Karena kalau dilakukan oleh banyak orang, hal kecil itu akan menjadi kekuatan besar yang bisa memajukan negara. Nah, kalau kita lihat sekarang nih di generasi di kalangan generasi muda, Iya. apa sih tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air? Tantangan terbesar ya. Menurut saya salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh globalisasi nih. Secara kan banyak berita nih yang beredar nih. Saat ini budaya luar sangat mudah masuk dan seringkali lebih menarik bagi generasi muda dibandingkan budaya sendiri. Selain itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran generasi muda, kemudian itu bisa menjadi faktor. Banyak yang belum menyadari bahwa mereka adalah penerus bangsa. Hal ini patut lebih pikirkan lagi terkait ini, Mas. Karena ini merupakan peran penting bagi bangsa, Mas. Itu dia, Mas. Lalu menurut Mas Randa, kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Cara mengatasi ya? Kalau cara mengatasi itu lebih mulai dari diri sendiri dulu. Nah, seperti lebih mengenal budaya, kemudian sejarah bangsa, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas kita. Seperti itu, Mas. Selain itu, peran lingkungan seperti pendidikan, keluarga, dan media juga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Seperti itu, Mas. Terakhir nih Mas Randa,
Iya. Apa pesan Anda untuk generasi muda terkait cinta tanah air? Pesan saya nih buat seumuran-seumuran kita ataupun anak-anak muda yang nantinya akan jadi penerus bangsa. Jangan anggap cinta tanah air itu sesuatu yang sulit atau besar. Mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu, tapi lakukan secara konsisten. Yang penting adalah kesadaran bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, bisa berdampak bagi bangsa dan negara. Menarik ya, sangat menarik cinta tanah air. Pembahasan kita hari ini cukuplah untuk membuka wawasan tambahan ya, terutama tentang cinta tanah air. Pembahasan ini sangat-sangat bagus lah buat kalangan di generasi kita ataupun generasi yang akan datang nantinya. Dari obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa cinta tanah air bukan hanya sebatas simbol atau ucapan ya. Iya, Mas. Tindakan nyata sehari-hari juga penting. Sikap seperti menaati aturan, menghargai perbedaan, serta berkontribusi melalui hal-hal kecil merupakan bentuk nyata dari rasa cinta terhadap negara. Di tengah tantangan globalisasi, kita sebagai generasi muda nih perlu tetap bangga terhadap identitas bangsa dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena dengan konsistensi dan kepedulian bersama, kan Mas Randa, cinta tanah air bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun bangsa yang lebih baik. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih kembali ya, senang bisa menerima informasi dari narasumber. Terima kasih kembali Mas Fajar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.